Film diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Ben. Dirinya sedang memainkan game yang sudah ia mainkan selama 1 tahun. Ia tidak pernah absen bermain game dari jam 5.45 sampai jam 6.30 sebelum ia mengawali aktivitasnya setiap pagi. Gerespecteerd, maar ik speel al. Sekarang Ben dihormati oleh pemain lain dikarenakan sudah mencapai level 80, di mana level tersebut sudah tergolong pro player. Dia mempunyai teman di dalam game seorang wanita yang selalu bersama dirinya bermain game tersebut. Glim, lachen. Seperti biasa, ketika Ben mandi, dirinya selalu belajar cara tersenyum. Setelah itu, dirinya sarapan dan sudah hafal kata-kata apa yang akan keluar dari mulut ibunya. Of nu een goede morgen is of niet. Goedemorgen mama, lekker geslapen mama. Ketika Ben sedang makan, dirinya dikagetkan oleh adiknya. Di sini, Ben selalu melihat apa yang ada di manusia dengan ukuran besar. Ibunya yang melihat respon Ben, ia pun diperingati untuk tetap tenang. Jangan terburu-buru seperti maling. Setelah sarapan, Ben berangkat ke kampus. Lawaai is er ook een wapen. Ander lawaai. Maar beter. Di perjalanan, Ben mengibaratkan hidup yang di realita seperti dengan dunia game. Dirinya selalu menghindari keramaian dikarenakan dari pengalaman ia sejak kecil, ia selalu dihina dan disalahkan oleh orang-orang membuat dirinya menjadi bingung. Seperti apa yang harus ia lakukan agar orang tidak menyalahkan dirinya? Maka dari itu, Ben selalu membawa kamera kemana-mana merekam perilaku orang-orang dan akan ia pelajari. Tapi Ben, dirinya sangat susah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang. Ben juga sangat sering diperiksa dibawa ke dokter. Zet u maar eens, schat. Niet mis, hè? Doe nou goed al een keer een paar. Dikarenakan respon Ben yang lambat terhadap sesuatu, dirinya sering dianggap buta dan tuli. Padahal, pendengaran Ben dan penglihatan Ben baik-baik saja. Tapi dikarenakan Ben yang mengidap penyakit autis, di mana penyakit ini penderitanya tidak senang akan keramaian. Sebaliknya, ia lebih senang menyendiri. Ja, kunt u mij vertellen welke letters daar staan? Ketika Ben sedang belajar di kelas, dirinya dipermainkan oleh teman kelasnya yang bernama Balmond. Gurunya yang melihat perilaku Balmond, ia memarahinya. Tapi apalah daya, gurunya yang tidak bisa berbuat banyak meskipun sudah tahu Ben mempunyai kekurangan. Is er iets dat je met ons wilt delen, meneer Bogaert? Misschien een reflectie op... Ja? Jam pelajaran yang baru selesai, Balmond dan Hylos kembali mempermainkan Ben. Sedangkan teman satu bangku Ben yang bernama Asta, dirinya mencoba menahan mereka. Tapi dikarenakan Asta sendirian, mau gimana lagi, dirinya hanya bisa menonton. Ternyata, semua teman kelas Ben ikut-ikutan mempermainkan Ben. Mereka menaikkan Ben ke atas, lalu ia menarik celana Ben sambil mengatakan banci, banci, pecundang. Kemudian mereka merekam aksi mereka tersebut. Nah, Asta yang tidak terima Ben diperlakukan seperti itu, ia merekam teman-temannya menggunakan kamera yang selalu Ben bawa kemana-mana. Sedangkan teman kelas Ben seorang wanita yang bernama Nico Robin, dirinya mengira Asta merekam Ben. Setelah kejadian itu, Ben yang sendirian dan trauma, ia pun langsung memecahkan kaca. Tiba-tiba, gurunya datang menyapa Ben. Ben yang merespon secara agresif membuat gurunya kaget. Ben pun dibawa ke ruangan guru BP, ia diinterogasi tapi Ben tidak mau membuka mulut. Tak lama kemudian datang Balmond dan Hylos, mereka ke ruangan atas panggilan gurunya. Vind je het grappig? Blijkbaar. Karena Ben tidak membuka mulut, mereka berdua ditanya. Balmond dan Hylos malah menjawab bukan kami yang memecahkan kacanya. Dan apa yang kami lakukan kepada Ben hanya bercanda. Tapi bagi Ben yang tidak normal, makanya dia merespon seperti itu. Kami hanya melakukan sepantasnya bagaimana manusia normal bercanda. Ibunya Ben yang datang ke kampus, ia disuruh oleh gurunya untuk mengganti kaca yang dipecahkan oleh Ben. Dan memastikan agar Ben berhenti kuliah, tentunya atas anjuran dokter apakah Ben tetap lanjut kuliah atau harus berhenti. Mendengar itu, ibunya pun mengatakan iya. Uw camera. Je moet er naar kijken. Echt waar.
Ben yang akan pulang, ia diberikan kameranya oleh Asta sambil mengatakan kamu harus menonton rekaman video yang ada di kameramu. Nah, saat di rumah, Ben diberikan terapi menonton video orang yang sama dengan penyakitnya Ben. Tapi Ben malah dirinya masuk ke kamar. Ben yang sedang membuka PC-nya, tiba-tiba ada pesan masuk yang berisi video ketika celananya ditarik. Kemudian, ia melihat rekaman video yang di kameranya. Dirinya yang sangat stres, ada pesan lagi dari wanita yang selalu bersamanya main game dengan username Scarlett. Nah, ibunya yang masuk ke kamar Ben, ia melihat pesan yang dibaca oleh Ben. Entdeckt? Waarom ze dat toch altijd zeggen? Slaap. Melihat pesan itu, ibunya menjadi senang dikarenakan ibunya tidak mau mengganggu Ben berbicara dengan wanita itu. Kemudian ibunya keluar. Sedangkan Ben, ia masuk ke game lalu berbicara lewat game. Pagi harinya, Ben yang tidak masuk kuliah, ia pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Mereka yang sampai rumah sakit, Ben kembali merekam pasien-pasien jiwa yang senasib dengan dirinya. Die het ziet. Nah, dokter yang sudah 12 tahun menangani Ben, hanya dirinya yang mengerti Ben. Ia mengatakan, Ben orang yang jenius, ngapain kita harus mengeluarkan dirinya dari kampus. Mendengar itu, Ben tersenyum. Tapi ibunya mengatakan Ben sudah hancur dikarenakan telah dijahili oleh semua teman-temannya di kampus. Tapi dokternya mengatakan memang seperti itu. Tapi mau gimana lagi, kita harus tetap membiarkan Ben tetap kuliah. Setibanya di rumah, Ben kembali masuk ke permainan. Ia memberitahukan Scarlett dirinya akan berhenti bermain game. Namun, Scarlett tidak membiarkan dia untuk berhenti. Hingga Ben kembali berhalusinasi dirinya sedang bersama Scarlett sedang bahagia. Die toch altijd naast mij staat als het weer niet meer gaat. Pagi harinya, Ben kembali berangkat ke kampus. Ibunya menyuruh Ben untuk tidak terpancing oleh teman-temannya. Ben yang di perjalanan, dirinya kembali mengingat masa lalunya yang sering dikerjai oleh teman-temannya. Mereka yang sedang melakukan praktik pengelasan, tiba-tiba Balmond dan Hylos dimarahi oleh dosennya. Tapi mereka bukannya takut, malah semakin menjadi-jadi mengancam dosennya. Ben yang melihat itu, dirinya kembali mengingat perkataan asisten dokternya untuk membuat senjata dipakai melindungi dirinya. Ben yang akan pulang, ia melihat pesan video yang masuk ke HP-nya dari Scarlett. Ia memberitahukan Ben dirinya khawatir kepada Ben. Besok ia akan naik kereta dan menyuruh Ben untuk ke sana bertemu dengan dirinya. Sialnya, Ben yang sedang menunggu bis, ia bertemu dengan Balmond dan Hylos. Mereka kembali membawa Ben ke taman. Ben yang tidak tahan dan tidak mampu melawan mereka, ia berniat menelpon ibunya. Tapi mereka malah mengambil HP-nya Ben. Mereka pun melihat pesan dari Scarlett dan jam janjian mereka bertemu di stasiun. Sedangkan ibunya yang khawatir, ia menelpon Ben. Tapi mereka tidak mau mengangkat teleponnya. Kemudian, Ben mengeluarkan senjata yang ia buat. Oh, mijn kruisbeeld. Dat die niet oppakken. Hè? De mami. Kom die aan. Mereka yang normal mampu mengalihkan perhatian Ben dengan panggilan dari ibunya. Kemudian, mereka masukkan pil ke mulutnya Ben, lalu mereka pergi meninggalkan Ben. Gratis. Dat ons vriend zei. De volgende keer is betalen. Dat het goed is. Een dikke. Karena efek dari obat tersebut, Ben kembali berhalusinasi. Ia melihat Scarlett hadir menyemangati dirinya. Tak lama kemudian, ibunya dan adiknya datang yang telah melacak lokasi Ben melalui handphonenya. Ben pun langsung memeluk ibunya sambil mengatakan, "Aku sudah sembuh. Aku sangat bahagia hari ini. Diriku terlahir kembali seperti di dalam game. Jadi saya akan masukkan air mata ibu yang selalu keluar agar ibu tidak bersedih lagi." Ibunya yang tidak tahu itu adalah efek dari pil, ia membawa Ben untuk pulang.
Ben yang baru terbangun dari tidurnya, ia kembali seperti biasa. Ibunya pun langsung menanyakan mengapa dirinya tidak memberitahukan video yang di PC-nya pas celananya ditarik. Ben yang malu kepada ibunya, ia pun langsung menghancurkan PC-nya. Ia berpikiran dengan menghancurkannya maka video tersebut akan hilang dan ibunya tidak akan pernah melihatnya lagi. Ben yang akan bunuh diri ia dilihat oleh adiknya, membuat dirinya membatalkannya. Kemudian ayahnya datang bersama istri keduanya, tapi mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya pun menyuruh ibunya untuk merawat Ben. Zal ook niet de laatste keer zijn. Sorry terug. Esok harinya, Ben yang mengingat jadwal janjiannya bersama Scarlett, ia menulis pesan untuk ibunya bahwa dirinya keluar sebentar, jangan khawatir. Ben pun langsung bergegas pergi, dirinya tidak boleh terlambat dikarenakan HP-nya diambil oleh Balmond dan Hylos. Ben yang sedang di bis, ia membayangkan Balmond dan Hylos yang sudah menemukan Scarlett. Nah, Ben yang baru sampai, dirinya yang beranggapan tidak berhalusinasi, ia mencoba melihat secara detail. Setelah yakin Scarlett yang dilihat adalah nyata, ia pun menghampirinya. Tapi Scarlett tidak menghiraukan Ben dikarenakan Scarlett juga belum mengetahui Ben seperti apa. Ia berpikiran Balmond adalah Ben. Scarlett yang akan pergi naik kereta, Ben mengikutinya meskipun kepalanya tidak mampu mengikutinya. Tapi seakan-akan kakinya yang bergerak sendiri mengikuti Scarlett. Ons komt oppikken op een paraplaneet. Wat je niet kunt doen. Ben yang masih belum berani mengatakan dirinya adalah Ben, ia kembali mengikuti Scarlett. Lalu ia duduk di sampingnya. Di perjalanan menuju stasiun berikutnya, Ben hanya tersenyum-senyum bahagia melihat Scarlett secara nyata. Dat is genoeg. Sialnya, Ben yang masih belum berani menyapa dan berterus terang malah kereta sampai di stasiun berikutnya. Ben pun langsung turun, ia hanya bisa memandangi Scarlett dari luar. Ben yang harus segera pulang agar ibunya tidak khawatir, terpaksa dia harus merelakan Scarlett pergi jauh. Nah, Ben yang tidak tahu arah jalan pulang membuat dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Op mijzelf. Ben yang akan menyeberang, tiba-tiba ia disentuh oleh Scarlett dan toet, Ben tidak jadi bunuh diri. Ia pun diberitahukan oleh Scarlett betapa sakitnya yang namanya bunuh diri. Belum lagi saat-saat sekaratul maut. Van uw ledematen zeer omstreden. Veel van uw leven nog eens zien passeren. Di rumah, polisi datang menanyai ibunya ciri-ciri Ben seperti apa. Dikarenakan ibunya khawatir Ben telah pergi dari rumah. Sedangkan Ben dan Scarlett mereka sedang di restoran. Di sini, Scarlett yang sudah mengetahui Ben adalah pro player di game, ia menyemangati Ben. Jika bila perlu, Ben yang selalu ditindas, ia menyuruh Ben untuk balas dendam. Even naar niks. Even naar logout. Di sisi lain, mereka menemukan pesan yang ditulis di meja. Polisi menyuruh ibunya untuk jangan khawatir. Mereka akan tetap membuat laporan Ben sebagai orang hilang. Polisi yang akan pulang, tiba-tiba ibunya melihat Ben yang baru sampai. Ibunya pun langsung mengejar Ben. Sekarang, Ben hidup bahagia bersama Scarlett yang tinggal di rumahnya Ben. Kleine stukjes staal en stukjes vel. Scarlett yang memberikan Ben cara bunuh diri yang keren, ia pun mengajak orang tuanya Ben untuk membantu mereka. Mereka yang awalnya tidak setuju, ya mau gimana lagi, ini demi kebaikan Ben. Mereka yang sudah sampai di tengah laut menaiki kapal dan kameranya sudah menyala, Ben langsung terjun ke laut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Malam harinya, Ben keluar di berita TV video bunuh diri Ben di kapal. Volgens recente studies zou het team wel zeer beangstigend zijn. Beberapa hari kemudian di kampus, teman-teman Ben dan orang tua para mahasiswa melakukan acara bela sungkawa atas kepergian Ben yang mengidap gangguan jiwa. Tiba-tiba terekam video Ben sebelum ia meninggal muncul. Videonya mengatakan terima kasih telah hadir dan simpati atas kepergian saya.
Op het einde van uw leven ziet je een paar Terima kasih juga kepada orang-orang yang selalu mendukung saya ketika saya masih hidup. Kemudian, ia mengatakan mungkin ada beberapa video yang masih tersimpan dan sangat membekas di pikiran saya. Ini bisa menjadi salam perpisahan. op het einde van uw leven ziet je de film van Ternyata video yang dimaksud adalah video ketika band celananya ditarik. Para orang tua yang melihat itu sangat sedih dan teman-temannya juga ikut sedih. Ada juga yang malu dikarenakan muncul di video tersebut. Sedangkan para wartawan yang hadir juga merekamnya. Tiba-tiba Ben muncul di atas balkon. Ternyata Ben pura-pura meninggal atas arahan dari Scarlett. Ben mengatakan inilah yang dimaksud mati dengan cara yang kreatif. Dirinya yang setiap waktu mempelajari perilaku orang, namun ia lupa belajar cara berbohong dan menipu. Ben dan keluarganya yang masuk TV, mereka yang diwawancarai mengatakan, apa susahnya kita membiarkan dia hidup dengan cara tenang. Tidak dipungkiri dirinya memang mengidap autis, tapi dia bisa mengontrolnya dan tidak merugikan orang lain. Dan masalahnya, di kita yang sebagai manusia normal tidak senang melihat dirinya baik-baik saja. Padahal, jika kita berpikir yang sebagai manusia normal, seharusnya kita harus lebih mempunyai rasa simpati, bukannya malah mempermainkan dirinya. Sampailah kita di akhir cerita. Ben selalu bersama Scarlett dan dirinya setiap hari terus mempelajari bagaimana cara bersikap sebagai manusia normal. Ternyata Scarlett juga hanya ilusi semata yang diciptakan oleh Ben untuk memotivasi dirinya. De muziek